Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran metode penelitian untuk pertemuan yang ketujuh atau materi yang ketujuh, preposisi dan variabel. Setelah memahami ragam pendekatan dan ragam tahapan penelitian di video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas dua aspek penting dalam penelitian, yaitu preposisi dan variabel. Dua hal yang menjadi bagian dari langkah dalam penelitian. Pemahaman terhadap preposisi ini akan bermanfaat dalam penyusunan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan perumusan judul penelitian. Adapun pemahaman terhadap variabel akan memudahkan kita dalam menentukan variabel apa yang akan kita gunakan di dalam suatu penelitian. Pembahasan ini cukup padat, jadi sangat dibutuhkan fokus kawan-kawan semua. Mari kita fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita masuk ke preposisi penelitian. Pembicaraan mengenai preposisi penelitian adalah suatu pembahasan lebih lanjut tentang segala sesuatu yang harus ditentukan setelah masalah penelitian dirumuskan. Mempelajari preposisi penelitian perlu dilakukan karena materi yang dibahas dalam preposisi penelitian adalah tentang konsep, variabel, jenis-jenis preposisi, teori, dan pembentukan teori. Kesemua materi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian yang wajib ada dan dibahas serta dicantumkan baik dalam proposal maupun dalam laporan hasil penelitian, sehingga kita harus memiliki pemahaman tepat tentang preposisi. Apa yang dimaksud dengan preposisi? Preposisi adalah suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih konsep atau variabel. Dari segi bentuknya ada tiga macam, univariat, bivariat, dan multivariat. Disebut univariat jika hanya memiliki satu konsep atau satu variabel saja. Contohnya, 90% mahasiswa fakultas hukum memiliki smartphone, itu univariat. Dikatakan bivariat jika ada dua konsep atau dua variabel di dalamnya. Misalnya, mahasiswa fakultas hukum yang memiliki smartphone cenderung membuka ponselnya saat jam belajar. Kemudian, suatu preposisi disebut multivariat jika terdiri dari lebih dari dua konsep atau variabel. Contohnya, mahasiswa fakultas hukum yang memiliki smartphone cenderung membuka ponselnya saat jam belajar sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini tiga bentuk preposisi. Ada univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, dari segi jenisnya, preposisi itu terbagi 5, antara lain aksioma, postulat, teorem, hipotesis, dan generalisasi empirik. Kita lihat satu persatu. Aksioma. Aksioma adalah suatu pernyataan yang sudah diterima sebagai suatu hal yang dianggap benar atau berlaku, yang keberlakuannya sudah tidak diragukan lagi, sehingga tidak perlu diuji. Istilah ini berkonotasi dengan matematis, sehingga lebih banyak digunakan untuk pernyataan yang benar berdasarkan definisi. Adapun postulat sesungguhnya sama dengan aksioma, tapi istilah postulat lebih sering digunakan untuk pernyataan yang kebenaran atau keberlakuannya sudah dibuktikan secara empiris di lapangan. Teorem. Teorem adalah suatu pernyataan yang dideduksikan dari sejumlah aksioma atau postulat. Kebenaran atau keberlakuannya erat kaitannya dengan kebenaran atau keberlakuan aksioma ataupun postulat, di mana teorem tersebut dideduksikan. Sedangkan hipotesis yang sering digunakan di penelitian lapangan dan penelitian kuantitatif adalah pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji dan memprediksikan suatu hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Kebenaran atau keberlakuannya harus diuji secara empiris. Kemudian generalisasi empirik. Generalisasi empirik adalah pernyataan yang disimpulkan secara induktif dari sejumlah data yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Kemudian kita masuk ke teori. Pembentukan teori pada awalnya hanya bersumber di teori-teori lain yang ada, ataupun dari pengamatan dan penelitian, ataupun dari akal sehat manusia atau common sense mengenai suatu gejala yang wujud. Pada dasarnya pembentukan suatu teori dapat terjadi melalui dua proses berpikir, ada proses induksi dan ada proses deduksi. Proses berpikir induksi adalah suatu proses pembentukan teori melalui penarikan simpulan secara umum dari gejala yang khusus. Jadi mula-mula berasal dari gejala-gejala khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Adapun proses berpikir deduksi adalah suatu pembentukan teori melalui penarikan kesimpulan secara khusus dari gejala yang umum. Cara berpikir deduksi ini dikenal pula dengan nama silogisme, yaitu suatu argumentasi yang terdiri dari 3 buah preposisi. Ada premis mayor, premis minor, dan konklusi. Kalau premis mayor bersifat umum, maka premis minor bersifat khusus, maka konklusi merupakan kesimpulan dari keduanya.
Agar suatu konsolusi menjadi benar, maka premis mayor dan premis minor harus dirumuskan secara benar pula. Misalnya, dalam premis mayor dikatakan semua hukum positif bersifat mengikat. Dalam premis minor dikatakan hukum pidana merupakan hukum positif. Konklusinya atau kesimpulannya, hukum pidana bersifat mengikat. Salah satu syarat logika silogisme adalah bahwa premis minor harus menjadi bagian yang lebih kecil dari premis mayor. Rumusnya, premis minor, semua S adalah P, semua hukum positif bersifat mengikat. Premis minor S1 adalah bagian dari S, hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif, dan konklusinya S1 adalah juga bagian dari P, maka hukum pidana bersifat mengikat. Ini silogisme yang benar, silogisme yang tepat. Namun demikian, ada pula kekeliruan dalam membentukkan silogisme, yaitu silogisme yang salah atau silogisme yang sesat. Misalnya, premis mayornya mengatakan semua guru adalah PNS, premis minornya mengatakan Pak Ahmad adalah seorang guru, konklusinya menyatakan Pak Ahmad adalah seorang PNS. Rumusan silogisme ini sepintas terlihat sesuai, tetapi dapat menimbulkan sesat pikir bagi pembacanya. Sesat pikir verbal terjadi ketika seorang perumus kalimat gagal dalam menentukan cakupan premis mayor. Mengapa dikatakan sesat pikir? Karena premis mayornya keliru. Sebab tidak semua guru adalah PNS, ada guru yang honorer, bukan PNS. Maka silogisme ini silogisme yang sesat pikir. Jadi, poinnya adalah informasi yang kita buat dalam penelitian haruslah betul-betul ditelaah. Apakah ia mengandung sesat pikir atau tidak? Tujuannya adalah agar hasil penelitian kita tidak menyesatkan pembaca. Berkenaan dengan teori, terkait teori, perlu diingat bahwa teori berfungsi sebagai pisau bedah dalam penelitian atau pisau analisis kita. Teori ilmu hukum yang menjelaskan gejala-gejala fenomena hukum tertentu itu dimuat tidak hanya untuk dimuat-muat saja, tapi digunakan sebagai pisau analisis untuk meneliti atau menganalisis fenomena yang kita angkat dalam penelitian kita. Nah, apabila ditinjau dari jenis penelitian, penjelasan maksudnya, yang hasilnya oleh suatu teori, yang dihasilkan suatu teori, maka ada 7 penjelasan yang ada dalam teori. Setidaknya ada 7 penjelasan yang ada dalam teori, yaitu yang pertama genetik, yang kedua intensional, yang ketiga disposisional, yang keempat fungsional, yang kelima generalisasi empirik, dan yang keenam penjelasan beralasan, yang ketujuh teori formal. Kita lihat satu persatu. Penjelasan genetik terdiri dari penjelasan mengapa suatu gejala ada dan bagaimana bentuknya saat ini. Penjelasan ini menggunakan cara melacak permasalahan yang diteliti mulai dari awal perkembangan suatu objek yang diteliti, contohnya militer dalam perpolitikan suatu negara. Kemudian penjelasan intensional, penjelasan mengenai apa yang mendasari atau menjadi tujuan perilaku seseorang, contohnya kemunculan LGBT di kota metropolitan, itu penjelasan intensional. Kemudian penjelasan disposisional, ya, menjelaskan mengapa seseorang memiliki kecenderungan berperilaku tertentu. Contohnya, fenomena munculnya banjir di perkotaan, misalnya. Kemudian yang keempat, penjelasan fungsional, yaitu suatu gejala yang dijelaskan dianggap merupakan gejala lain yang lebih luas. Ia mengungkapkan keberadaan suatu gejala dengan cara menemukan fungsi gejala yang bersangkutan dengan gejala lain yang lebih luas. Contohnya, fenomena kereta api uap dan kereta api listrik. Ini membutuhkan penjelasan fungsional. Kemudian penjelasan melalui generalisasi empirik. Ini dibuat dengan cara menyimpulkan hubungan di antara sejumlah gejala melalui pengamatan hubungan gejala-gejala tersebut dari beberapa keadaan atau kasus yang lebih kecil atau terbatas. Kemudian meningkat ke sejumlah keadaan atau kasus yang lebih luas. Contohnya, hubungan antara cara belajar mahasiswa dengan pencapaian prestasi mahasiswa. Kemudian yang keenam, penjelasan melalui alasan. Ini mirip dengan penjelasan intensional maupun disposisional, yakni memberikan penjelasan mengenai perilaku seseorang dengan menanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh, teori formal adalah teori yang dibentuk melalui deduksi, menekankan pada adanya aturan atau hukum seperti halnya pada ilmu eksakta. Ini dia, 7 penjelasan yang boleh jadi ada di dalam teori. Jadi teori itu isinya setidaknya beberapa di antara ketujuh ini. Kemudian masuk ke konsep dan variabel. Secara umum, konsep diartikan sebagai ide, penggambaran atau deskripsi dari hal-hal atau benda-benda atau gejala-gejala sosial yang dinyatakan dalam kata atau istilah. Ide, penggambaran, atau deskripsi tersebut baru dapat dibuat dalam bentuk konsep jika telah melalui proses abstraksi dan generalisasi. Abstraksi adalah proses menarik intisari dari ide-ide, hal-hal, benda-benda, atau gejala-gejala sosial. Adapun generalisasi adalah suatu aktivitas menarik kesimpulan umum dari ide-ide, hal-hal, benda-benda, atau gejala-gejala sosial tanpa harus membuat suatu konsep yang baru. Konsep terbentuk dari abstraksi dan generalisasi, maka ciri suatu konsep adalah bersifat umum.
Adapun variabel penelitian adalah objek penelitian yang dinilai penting atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam hal ini, variabel dapat berubah-ubah atau berbeda-beda dalam bentuk atributnya, sifatnya, nilainya, faktornya, dan lain sebagainya. Konsep dapat dibedakan menjadi dua, sederhana dan rumit. Konsep sederhana adalah konsep yang dapat diindra, misalnya prasasti, manuskrip, ponsel, dan lain sebagainya. Kalau konsep rumit, konsep yang tidak bisa diindra, misalnya keadilan, interaksi, perasaan, kemaslahatan, dan lain sebagainya. Nah, definisi operasional memegang peranan penting, sebab setelah definisi operasional dirumuskan, maka penelitian akan semakin terarah. Membuat definisi operasional dalam penelitian adalah hal yang harus dilakukan sebelum terjun meneliti. Mengingat fungsi definisi merupakan penjelasan dari suatu konsep agar dapat dimengerti secara tepat, maka pembuatan definisi haruslah berhati-hati. Penting untuk diingat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat definisi operasional yang baik. Yang pertama, tidak mengandung istilah atau konsep yang didefinisikan, atau tidak mengandung istilah yang sinonim atau istilah yang berhubungan erat dengan apa yang didefinisikan. Yang kedua, tidak dirumuskan dalam bentuk kalimat negatif. Yang ketiga, dinyatakan dalam bahasa yang sederhana, jelas, dan rinci agar mudah dimengerti oleh orang umum atau orang awam, orang lain ya. Nah, ketiga hal di atas menjadi persyaratan judul yang baik. Karena ketika kita berhasil membuat definisi operasional yang baik, maka otomatis kita telah berhasil membuat judul yang baik pula. Definisi operasional merupakan variabel dalam judul penelitian, utamanya pada penelitian kualitatif, penelitian sosial, ataupun penelitian hukum. Berkenaan dengan variabel, variabel dalam penelitian adalah suatu konsep yang sudah konkret. Konsep yang sudah didefinisikan harus dapat diamati dan diukur, sehingga ia harus diubah lebih dulu menjadi suatu konsep yang konkret sehingga dapat dioperasionalkan. Contohnya, konsep hukum formal. Ini sudah menjadi konsep karena ada variasi nilai, ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Namun, konsep hukum saja itu belum dikatakan variabel karena belum memiliki variasi nilai. Dia akan jadi variasi nilai jika ditambahkan, misalnya ditambahkan menjadi hukum alam, hukum formal, ataupun hukum positif. Nah, bagaimana cara melihat variabel dalam satu judul? Misalnya dalam judul berikut ini. Ada judul akar rahan di Pegadaian Syariah dalam perspektif fikih muamalah mazhab Syafi'i. Variabel yang pertama adalah ada akar rahan. Yang kedua, variabelnya adalah Pegadaian Syariah, dan yang ketiga, fikih muamalah mazhab Syafi'i. Nah, sebuah rangkaian judul di atas adalah preposisi yang konsep-konsepnya adalah variabel-variabel yang digunakan. Adapun teorinya menggunakan teori fikih muamalah mazhab Syafi'i. Nah, jadi gampang ya melihat variabel-variabel dalam judul. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa. Selain memiliki nilai variabel, dapat berbentuk variabel dikotomi, politomi, dan kontinu. Dikatakan variabel dikotomi jika memiliki dua nilai, misalnya variabel jenis kelamin, variabel ukuran. Ya. Kemudian dikatakan variabel politomi jika memiliki satu sifat saja, misalnya variabel agama, gitu ya. Variabel mazhab. Kemudian variabel dikatakan variabel kontinu jika memiliki nilai berkelanjutan, misalnya variabel kecerdasan, pengelompokan kecerdasan tinggi, sedang, dan rendah, dan lain sebagainya. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan perkuliahan ke-7. Kesimpulannya adalah, 1. Preposisi adalah suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih konsep atau variabel. Yang kedua, pemahaman mengenai preposisi akan bermanfaat dalam penyusunan rumusan masalah, tujuan, dan judul penelitian. Yang ketiga, pemahaman terhadap variabel akan memudahkan dalam menentukan variabel yang akan kita gunakan. Yang keempat, teori dalam penelitian merupakan pisau analisis yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kelima, konsep diartikan sebagai ide deskripsi dari hal-hal atau benda-benda atau gejala-gejala sosial dinyatakan dalam suatu kata atau istilah. Yang keenam, variabel adalah objek penelitian nilai penting yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Kemudian yang ketujuh, variabel di dalam penelitian adalah satu konsep yang sudah konkret atau operasionalisasi dari konsep. Inilah 7 kesimpulan dari perkuliahan ke-7 kita hari ini, atau video yang ke-7 kita hari ini. Diulang kembali pembahasannya, dicermati betul, dipahami betul, mudah-mudahan akan lebih mudah diterima oleh kita penjelasannya ya. Jadi saya harapkan kawan-kawan mengulang kembali pembahasan ini atau mengulang kembali video ini beberapa kali sehingga mendapatkan informasi yang betul-betul bisa dimengerti oleh kawan-kawan semuanya. Itu saja dari saya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang tepat atau penyampaian yang kurang pas.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.